Hai teman-teman semua, selamat datang di podcast Hesti. Di episode kali ini, udah hadir bersama kita teman aku, namanya Rika. Iya. Hai, Hai, hai Hes. apa kabar? Baik. Gimana kerjanya, lancar? Sampai sekarang sih masih lancar, masih enak-enak aja. Selama pandemi tetap untungnya kerjaan masih lancar-lancar aja sih. Tapi banyak nggak kerjaannya nih? Kerjaannya enggak sih, karena kan em, karena lagi COVID juga ya. Mm-mm. Jadinya kayak orderan dari customer kan low nih. Nah, Mm-mm. jadi posisi aku di kantor yang ngurus bagian sales and production ya jadinya ikut affected gitu. Jadinya ya menurun. Agak santai lah ya, Bisa dibilang sih ya sedikit masa-masa lagi santai. sedikit santai ya. Lumayan, lumayan. BTW kuliah lancar? Kuliah, nah ini nih, kuliahnya sih kalau lewat online gini, so far masih oke. Mm. Cuman agak agak gimana gitunya itu adalah, ya kita udah bayar yang namanya BOP gitu kan, Mm-mm. biaya operasional gitu, ya masuk biaya gedung segala macem lah gitu. Tapi kita nggak ada ke kampus sama sekali, dan sama sekali kita masih nggak ada dengar kabar-kabar apakah ada diskon atau apa gitu, kayak nggak ada. Terus kayak lu bayar full, tapi semua nanti online juga fasilitasnya sendiri gitu kan, beli paket segala macam nah Iya, gitu. setidaknya ada penurunan harga gitu ya. Iya, ngaruhnya gitu. Tapi kayak nggak mungkin sih. Iya loh. Tapi BTW, Rika kan kayaknya kan kerja sibuk kan. Mm-mm. Pergi kerja jam berapa, pulang kerja jam berapa? Kalau pergi sih biasanya itu jam 6.30 udah harus berangkat nih dari rumah. Mm-mm. Soalnya kan kantornya itu kan agak jauh di Kuning sana. Mm-mm. Nah, rumahku kan daerah Baloi. Jadi kan terus masuk kerjanya itu semenjak pandemik gini jadinya dicepetin jadi jam 7.15. Pulangnya jadi jam 4 gitu. Oh, cepat masuk, cepat Jadi pulang ya. iya, jadi nggak ketemu sama banyak orang. Jadi kalau yang lain-lain kan mungkin ada yang dari kantor lain kan mungkin ada yang pulang jam 5, ada yang tetap masuk jam biasa gitu kan. Nah, kalau Mm-mm. kami itu dibagi, jadinya kita lebih awal masuk, lebih awal pulang. Jadi pulang pergi nggak ketemu banyak orang lah, istilahnya seperti itu sih. Betul, karena jam 5 itu rata-rata semua heboh banget di jalan. Iya, macet banget lagi gitu kan. Ampun, ampun. Heeh. Soalnya barusan tadi udah ngalamin. Oh iya, pengalaman lah ya. Iya, terus cara ngebagi Mm-mm. waktu antara kuliah dan kerja gimana? Pasti kan kalau kalau aku sendiri kan pernah, tapi kan aku nggak Mm-mm. sanggup kan. Apalagi tugas kuliah di UPB kan banyak banget kan. Jadi gimana cara Dika ngebagi waktu gitu, sama tugas sekalian gitu. Sebenarnya sih ya ada yang diprioritaskan dan ada yang dikorbankan. Jadi ya kalau kayak aku gini sih, aku prioritaskan dua-duanya gitu kan. Kerja Mm-mm. ya memang kerja di kantor juga bukan yang bisa sambil ngerjain tugas gitu karena Mm-mm. office-nya itu Mm-mm. office yang open. Jadi semua orang siapapun yang apa tuh bisa lihat gitu, nggak yang di ruang Mm-mm. khusus. Terus kalau misalkan udah nah pulang pulang kerja ini yang memang harus kayak misalkan standby cepet-cepet kayak makan, mandi, siap-siap Mm. gitu. Mm-mm. Habis kuliah ngejar tugas lagi gitu. Paling yang tugasnya nyicil. Sama untungnya ya Sabtu Minggu kan nggak kerja dari kantor. Mm-mm. Jadi ya manfaatin Sabtu Minggunya. Terus ya salah satunya juga eh apa sih korbanin waktu pacarannya sampai kandas hubungan ya. Oh, kan masuk kerja tuh harus pagi kan, kayak jam 6 berapa gitu udah siap-siap. Berarti bangunnya jam berapa Mm-mm. tuh? Kalau aku sih biasa jam 5-an sih. Karena aku siap-siapnya agak lama. Karena bangun masih harus apa namanya sarapan kan. Mm-mm. Siapin sarapannya gitu. Ya, walaupun itu aja sarapannya yang sebenarnya sisa dari semalam. Maksudnya Oh, kayak yang penting makanan sisa semalam yang nggak habis gitu. yang Yang penting penting dipanasin makan yang gitu. penting makan pagi gitu ya. Yang penting makan pagi. Abis itu siapin juga yang buat nanti makan siang gitu. Karena sukanya bawa dari rumah. Iya sih, wah gila sih. Kita perempuan kan moodnya berubah-berubah dong, ya kan? Nggak Mm-mm. bisa setiap hari itu kayak ketemu orang itu baik aja moodnya gitu kan. Terus pernah nggak sih ngalamin mood yang kayak udah capek banget terus ketemu orang tuh jadi kayak bad mood gitu-gitu? Kalau aku sih, to be honest sih jarang sih. Karena udah kebiasaan pisahin gitu. Misalkan kayak, oh lagi bete banget di rumah ada masalah apa gitu. Mhm. Kalau masih bisa dihandle ya ke kantor, act like nothing happen aja gitu. Jadi orang kantor nggak tahu kita punya masalah. Dan mereka juga nggak perlu tahu masalah kita sih sebenarnya. Mhm.
kalau emang benar-benar udah nggak tahan banget, kayak mungkin masalah besar yang kita sendiri nggak bisa tahan gitu buat kayak berpura-pura baik, berpura-pura semua tuh baik-baik aja gitu kan. Kalau emang nggak bisa, mendingan sih ya ambil izin aja gitu. Even though ya aku jarang banget yang sampai kayak tiba-tiba izin bilang besok nggak masuk gini-gini. Jarang banget sih kalau untuk masalah pribadi gini. Lebih kebanyakan sih ya udah masuk aja, karena kenapa pas ketemu teman-teman kan mereka nggak tahu nih kita ada masalah apa. Jadi mereka ngomongin apa aja tuh. Kalau yang ngebetein lagi ya kita kayak bisa kayak oh hahaha aja gitu. Tapi kalau yang pasti emang mereka juga yang menghibur gitu kan, kan mereka nggak tahu kita ada masalah apa dan mereka nggak sengaja kayak menghibur kita, jadi kita kayak moodnya juga berubah gitu, auto langsung. Masih gitu. bisa terkendali lah ya, kayak mood yang so far sih masih terkendali. Iya, karena kan kadang apalagi kalau di kantor tuh kadang kita bisa ketemu orang yang tiba-tiba kayak manyun aja, tiba-tiba kayak ya kelihatan lah bad moodnya gitu kan. Kalau aku sih misalkan ketemu orang yang kayak misalkan teman kerjaku gitu kan, mukanya manyun aja gitu, pasti aku bisa nanya gitu, kenapa lu manyun mulu gitu. Jadi kayak ditegurin ya. Bisa gini, kayak masa gini, lu mau nunjukin muka lu gimana di kantor, berarti lu harus siap ketika ditanyain gitu. Kalau lu nunjukin kan berarti lu mau diminta perhatiin dan ngertiin dong. Sebelum orang lain ngerti kan lu harus cerita dulu kenapa. Ya enggak gitu. Tapi kalau misalkan masalah yang kayak lu rasa kayak lu nggak bisa ceritain ke orang di kantor, ya udah jangan tunjukin. Biasa aja gitu. Jadi orang juga bakal nanya gitu kayak, lu kenapa sih hari ini gitu? Lu kenapa emangnya gitu kan? Nggak kenapa, gue tuh biasa-biasa aja gitu. Oh ya, BTW, Rika kan umurnya kan juga udah 20-an lah ya. Aduh, umur lagi. 26. Iya kan, gini, kan kuliah jalan, kerja juga jalan. Sebenarnya kalau boleh tahu tujuan hidup Rika tuh apa gitu? Karena Rika kan masih muda tapi bener-bener kayak fokus, bukan kayak anak muda yang buang-buang waktu cuma nongkrong doang, buang-buang waktu yang percuma kayak gitu-gitu. Aku tahu lah Rika kuliah, kerja, terus juga punya cicilan rumah ya kan, lebih keren daripada aku. Jadi aku pengen tahu tujuan hidup Rika apa sih gitu. Mungkin lebih ke nggak nyusahin orang sih. Iya, tujuan utamanya sih yang paling pertama itu nggak nyusahin orang sekitaran gitu. Kalau kita bisa berusaha untuk nggak nyusahin orang sekitar kita, jadinya kan apalagi orang yang luar gitu. Maksudnya nyusahin itu ngebebanin secara mungkin finansial atau secara mental juga sih. Kayak kadang gimana ya? Langsung ngomong aja deh, kayak misalkan kayak aku ini kan dari yang broken home gitu. Jadi dari kecil itu dibiasakan, walaupun bungsu ya, cewek bungsu tetap kayak dibiasakan jangan manja, terus jangan apa-apa taunya minta aja gitu. Jadinya dari kecil itu selalu berusaha untuk jangan bebanin deh gitu kan. Kalau emang bisa dapat dari sendiri ya udah gitu. Tapi kalau emang pas tiba aku lagi mepet banget, nggak bisa banget, ya pasti mau nggak mau harus buka mulut cerita dulu ke kakak aku gitu kan. Jadi ya ada yang kalau ketika momennya di mana mereka ngerasa kayak oke, ini wajar kamu minta bantuan, jadi mereka bantuin. Tapi kalau ketika ada kondisi di mana mereka merasa kayak begini aja kenapa lu nggak bisa handle, nah itu kayak salah satu kayak berarti itu tangga aku lagi gitu, kayak berarti nextnya aku harus hadapin ini sendiri. Jadinya tujuan hidup aku ya jadinya lebih ke yang nggak nyusahin orang kalau bisa. Lebih ini ya, lebih bertanggung jawab gitu dengan apa yang kita lakuin gitu ya. Ya secara nggak langsung iya, karena keadaannya begitu kan, lingkungan sekitar kan begitu, kayak lu harus tanggung jawab gitu. Jadinya ya kalau misalkan dibilang masa lu nggak pengen kayak hidup enak aja sih gini-gini, misalkan kayak lu kan anak bungsu gitu kan, sering dibilang enak dong, banyak yang sayang, banyak yang perhatian, iya, punya bisa kakak-kakak gitu ya. Kakakku juga bukannya 1 atau 2 tapi ada 3 gitu ya kan. Yang sebenarnya itu kayak yang bisa manja, bisa minta ini, bisa ini ya, nggak perlu ngeluarin duit juga udah bisa dapat sebenarnya gitu. Dan mereka juga nggak pelit sih, cuman karena memang mereka nggak pelit, tapi mereka juga sering nasehatin, jadinya ya aku juga kayak gitu. Berarti aku harus lebih bisa mandiri, aku harus lebih bisa jangan nyusahin mereka. Kalau bisa malah kalau pas mereka butuh aku ada gitu. Itu kayak enak aja feel-nya gitu. Rika punya sosok yang menginspirasi nggak sih?
Rika tuh terinspirasi dari orang ini gitu, punya sosok inspirasi gitu Sosok inspirasi ya. dalam hidup. To be honest sih nggak gampang sih buat nemu orang yang kayak bisa jadi inspirasi gitu. So far aku belum nemuin, karena kan masing-masing orang beda-beda ya. Jadi kayak aku sendiri sering, misalkan dari ketiga kakakku gitu, termasuk mama aku gitu kan, kayak mereka orang-orang wanita-wanita yang strong lah menurut aku, strong banget malah. Dan tapi nggak cukup untuk menginspirasi aku. Kayak wanita yang strong aja nggak cukup gitu. Karena kan kalau inspirasi itu kayak bagian aku itu kayak harus yang kira-kira gimana ya, strong tapi yang enggak insecure juga kali ya. Kalau misalkan dari kakak-kakakku, nah itu mereka tuh strong karena menurut aku sih ya karena ada ya feel insecure soal apa aja. Misalkan ada yang insecure soal finansial, ada yang insecure soal mungkin hubungan, ada yang insecure soal pertemanan. Jadi kayak ada yang seperti itu, yang untuk benar-benar yang 100% yang kayak strong gitu dengan positif yang ada semua gitu, kayaknya belum nemu. Belum ada ya. Atau jangan-jangan diri sendirilah inspirasi bagimu sendiri. Kalau aku sendiri sih, sebenarnya kalau aku bisa jadi inspirasi bagi orang lain, bersyukur banget sih. Cuman kalau untuk aku sendiri kan aku tahu nih kayak sisi lemahnya aku tuh di mana. Misalkan mungkin kalau untuk di sisi kerja atau kuliah pembagian waktunya gini, seolah-olah mungkin orang-orang juga mikirnya wow gitu kan, kok bisa gitu. Tugas ya oke aja, kayaknya lancar aja gitu. Tapi yang kandas itu, yang misalkan hubungan sama ya saya anggap pacar lah. Gitu. Kalau teman kan masih nggak terlalu gimana. Kalau pacar kan pasti otomatis butuh yang kita sediain waktu contohnya. Butuh kita perhatiin, butuh kita yang kayak lebih ada ruang dan luang untuk mereka gitu. Ya kayak bucin-bucin kebanyakan lah. Ya, betul sekali. Itu kayak bucin-bucin itu bagus loh sebenarnya. Karena itu kayak bikin warna-warna hidup gitu sebenarnya, nggak sih? Kayak hidup lu tuh nggak jadinya nggak gini-gini aja. Karena ada bucin itu yang jadinya drama dan bikin nggak bosen gitu. Jadi kalau misalkan yang kayak gitu, cuman ya resikonya ya gitu, jadinya ya kandas. Jadi kayak misalkan untuk jadi sosok inspiratif bagi orang lain tuh kayak dibilang kayak kamu itu oke banget sih ya, aku juga nggak pede gitu karena so far aku masih fail di itu gitu loh. Gitu. Oke, kalau gitu apa sih pelajaran hidup terbesar yang bisa kita pelajari nih dari sosok dirimu? Ya, ini bukan maksud menyombongkan, siapa tahu bisa menginspirasi lah bagi orang lain. Jadi apa? Pelajaran hidup terbesar yang bisa kita ambil dari hidupnya Rika gitu. Kalau dari segi positifnya itu mungkin profesionalisme dalam kerja kali ya. Bukan berarti kayak segala sesuatu perfect gitu, enggak. Tapi dengan memaintain mood di kerjaan aja bagi cewek itu kayak udah yang good job sih menurut aku. Untuk orang yang bisa maintain mood mereka di kantor, yang enggak bawa-bawa masalah pribadi kemanapun. Maksudnya kalau ke teman-teman kayak beda ya, kita ada curhat-curhat itu kan beda dong. Tapi kalau misalkan teman-teman lagi senang nih, lagi enjoy apa-apa, dan kita juga yang masih belum waktunya untuk curhat ya, kita juga bisa cover up dulu, nggak tunjukin dulu, dan itu kayak masih oke, masih enak gitu. Masa di hari ulang tahun orang, contohnya ada orang ulang tahun terus tiba-tiba kesedih kan, nggak mungkin ya kan, kayak kan walaupun lu sedih tapi ya jaga lihat waktu dong, lihat kondisi dong, ya enggak gitu kan. Bisa nggak sih nahan dulu? Gitu, ganjel dulu gitu maksudnya gitu kan. Nah itu salah satu hal yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi orang lain lah ya, untuk kayak nggak bawa mood yang jelek-jelek kemana-mana gitu. Sebenarnya sih kalau misalkan bawa mood yang jelek-jelek kemana-mana juga nggak bagus sih, karena nantinya ya semua orang jadi ikut bad mood. Jadi males gitu ya. Jadi kalau misalnya kita kayak nggak bawain, tiba-tiba bisa lupa aja kok. Iya. Kebetulan kalau agak pelupa, jadinya kayak lupa tadi itu bete karena lagi bete terus lupa gitu. Karena kondisinya semua lagi seneng-seneng gitu. Berarti maksudnya beri diri kita waktu dong.
beri diri kita ruang gitu ya kan, buat sendiri, Iya. buat lebih baik dulu baru bisa ini ke orang gitu. Ada yang bisa kayak gitu. Kalau aku tergantung masalahnya apa. Kalau misalkan masalah kayak lagi berantem berat sama pacar gitu, aku pasti butuh waktu sendiri. Aku nggak bakal mau curhat sama keluarga karena nanti keluarga bakal ngejudge pacarku yang jelek-jelek. Padahal dia itu sebenarnya nggak sejelek itu. Cuma kalau kita lagi bad mood, kita bisa menjelekkan orang itu melebihkan. Jadi setiap kali kalau aku lagi bete, aku nggak bakal mau ngomong sama siapapun gitu. Karena semakin parah ya. Kecuali kalau emang udah lewat sehari 2 hari, udah bukan di waktu itulah ya, maksudnya udah sehari 2 hari nih, otak udah bisa lebih jernih, terus kayak hati masih kayak bete, pengen curhat, ya temen deket gitu yang emang bisa dipercaya mulutnya gitu, yang enggak bocor kemana-mana gitu kan ya. Walaupun ntar teman deket juga bakalan panas dengerin gitu. Iya gitu kan, jadinya malah ikut benci sama pacar kita pula gitu kan, itu kayak sampai mau nyantet tuh. Iya, itu kan kayak gimana banget kan. Sebenarnya kayak itu hal yang kalau bisa itu jangan terjadi. Tapi kalau misalkan ya lihat teman kita juga, kalau kita cuma kayak ikutan panas itu doang ya itu wajar tuh, malah kayak bikin kita lebih enak aja moodnya gitu kayak oke, udah ya. Bener ketawa sendiri jadinya. Jadi kayak ya udah, terus habis itu ya udah baik-baik aja gitu. Tapi ya kalau lagi panasnya lebih baik kalau aku lebih ngabisin waktu sendiri, entah denger lagu, entah aku baca komik, baca novel, atau mungkin aku malah nulis pula gitu kan. Ya semacam gitu. Tapi kalau yang itu positifnya lah ya, positifnya. Tapi kalau untuk yang negatifnya itu aku bisa baru akhir-akhir ini sih bisa tahu kalau aku itu orangnya keras kepala banget dan sangat keras sih. Kayak keras banget pendirian aku. Bukan pendirian yang bagus gitu loh. Tapi yang pendirian keras yang jelek. Maksudnya yang kayak orang ngasih tahu apa nih. Nah, akunya itu nggak bisa yang langsung kayak oke deh gitu misalkan gitu. Pasti aku harus argue dulu, maksudnya menyampaikan argumen aku bahwa menurut pandangan aku itu begini. Nah, aku nggak minta teman-teman aku atau siapapun yang dengar itu kayak setuju sama aku. Tapi ini menurut pandangan aku. Coba kalian dengar dulu. Terus kalau misalkan menurut kalian nih, kayak kamu lah Hes gitu kan. Kamu bilang, enggak lah Rika, kamu tuh harusnya begini begitu. Nah, baru aku kayak bisa kayak, iya ya. Coba aku mikir dulu bentar, atau enggak lah masa sih gitu. Aku kayak seneng gitu. Seneng berargumen. Walaupun itu hal nggak penting sebenarnya gitu. Di situ yang pikiran kita bermain juga sih gitu. Tanya jawab gitu. Jadinya kita mikir secara nggak langsung kayak memancing pikiran dan jadinya mikir. Nanti butuh waktu karena aku agak lola juga. Nah itu jeleknya aku agak lola. Jadi aku butuh waktu kayak beberapa mungkin lebay-lebaynya juga 1-2 hari gitu buat bisa mikir kalau aku tuh salah. Tapi benar sih, nanti di pikiran kita tuh pasti bermain tanya jawab, benar nggak sih gini nggak sih gitu nggak sih gitu kan? Iya benar disaring-saring lagi gitu, benar nggak gitu, karena apalagi kayak kadang gimana ya, kita udah pernah yang namanya dikhianatin teman, terus kayak sama pacar juga pernah dikhianatin, sama kalau keluarga sih nggak bisa dibilang khianatin, tapi kayak bisa dibilang kecewa gitu kan. Jadinya kayak jadi kita lebih ke andelin diri sendiri gitu. Mau atau tidak, benar atau tidak gitu loh. Iya sih. Apa hal spontan yang pernah Rika lakukan dalam hidup Rika? Yang bagus apa enggak? Bisa yang bagus, bisa yang enggak. Kayaknya yang apes nih. Yang apes itu tuh. Berarti kayak pilihan yang salah kali ya? Iya. Tapi dibilang pilihan salah ya. Ada sih. Apa? Sampai sekarang masih kayak merasa gimana gitu. Kayak aku dulu ada orang yang baik banget sama aku gitu kan. Ini apa nih, cowok cewek? Pacar atau teman? Cowok. Oh cowok, oke. Baik banget, bener-bener baik banget, yang ngertiin aku banget, yang kayak paham aku sih, tapi akunya sendiri rasa kayak enggak lah gitu, kayak aku enggak yakin sama apa yang diungkapin sama orang itu. Jadinya ya karena aku berkali-kali nolak dengan menolak kehadiran dia gitu kan. Jadinya ya dia udah ada yang punya sekarang. Tapi kayak jadi maksudnya itu
ada yang punya, bukan berarti kayak aku kayak ngerasa kayak ya gitu, enggak, tapi kayak seneng gitu kan, dan itu udah lama juga, dan sekarang lebih ngerasa kayak sekarang sih udah nggak ngerasa yang kayak oh pengen banget lah jadi pacar dia, enggak, bukan, tapi kayak ngerasa kayak feel guilty karena dulu aku nggak treat dia dengan baik gitu. Ada orang baik sama kita, tapi kita nggak bisa melihat itu gitu loh, jadinya kayak istilahnya kayak nyesel sih ya, nyesel karena kita nggak baik ke dia gitu. Tapi kayak misalkan lagi ada apa, kita ada kontak, tapi yang sewajarnya, bukan yang kayak sewajarnya sebatas silaturahmi gitu ya. jadi kayak biasa aja gitu. Cuman ya kalau dibilang hal yang aku kayak istilahnya kok dulu nggak bisa pertahanin ya gitu kan, kok aku dulu nggak bisa ngelihat orang ini dengan baik dan benar gitu, kenapa aku dulu kayak egois banget gitu, sampai sekarang masih egois. Bukan berarti sekarang udah nggak egois, sekarang masih egois. Jadi kayak gimana ya, jadi ya kayak gitu sih. Sampai sekarang sih masih jadi sebuah penyesalan gitu ya. Sampai sekarang malah mungkin itu permulaan aku kayak begitu. Jadi sampai sekarang ada yang deket, maksudnya kayak ada yang baru-baru ini juga selesai sama aku hubungannya. Itu juga sebenarnya itu yang kayak baik gitu baik loh. juga. Yang menurut aku itu kayak dia berusaha keras banget buat ngertiin aku, buat memahami ngalah sama lah gitu. aku. Ngalah sama aku, mami aku, cuman karena akunya juga yang tipikal yang keras, dan aku juga selalu kayak prioritaskan yang namanya kerjaan, yang namanya kayak pendidikan kuliah juga. ini. Jadi aku lebih kayak yang egonya itu ke sana gitu. Karena kenapa? Karena aku mikirnya gini, aku takut misalkan ke depannya kalau aku nggak bagus-bagus kerja, aku nggak bagus-bagus kuliahnya, nanti ke depannya misalkan aku terpaksa banget harus sendiri, aku makan apa? Terlalu Itu keras hidupmu, nak. Iya, jauh banget kan pikirannya. Kayak aku nggak bisa percaya kalau orang ini bakal terus sama aku, bakal ya maksudnya nggak usah bilang kayak gimana kali lah, bakal kayak bisa tanggung biaya-biaya aku, contohnya bukan masalah materi ya, lihat ini kemana-mana nih ngomongnya, bukan masalah kayak yang gitu, bukan. Tapi kan kadang kita yang misalkan udah berpasangan aja, udah komit, udah married aja kan, kita cewek juga dituntut harus ada penghasilan juga kan. Untuk itu aku berusaha yang terbaik supaya kedepannya aku nggak nyusahin. Itu balik lagi ke itu gitu kan. Aku tujuannya nggak mau nyusahin orang, nggak mau ngebebanin banget betul, gitu. bener. Rika itu terlalu keras pada diri sendiri. Okay. Bener nggak sih, setelah dipikir-pikir bener nggak sih? Ya. Karena dirimu tuh dari mudanya banget, dari belasan tahunnya mungkin udah ngerasa punya tanggung jawab. Oh, aku harus berusaha, aku harus bertanggung jawab dengan hidupku. Jadi hingga kini ya masih tetap tertanam itu gitu kan? Ya kan? Gitu. Jadi ya kayak secara nggak sengaja kan, bukannya aku sengaja kayak dari masa mudanya udah. Tapi bener loh, kayak pas kamu nanya sama aku kayak ada sosok inspiratif kayak gitu, kayak mikir nggak ada kepikir sih, apapun. nggak kepikir siapapun gitu loh. Kalau misalkan ya aku udah diri mungkin sendiri ada, gitu. misalkan mungkin ada sosok satu orang yang aku kayak pengen jadi kayak dia, mungkin mungkin kayak aku terlalu push myself too hard gitu kan. Tapi secara sekarang ini kan aku kayak begini karena kondisinya begini gitu loh. Jadinya kalau nanti ke depannya nih, anggap aja ke depannya aku udah married contohnya. Kebetulan, bukan kebetulan, kayak ya maaf kata gitu kan, dari pihak cowok misalkan lagi ada masalah ekonomi lah, finansialnya mungkin, entah bisnisnya, entah kerjaannya gitu. Nah kita otomatis salah satunya tetap harus bisa itu dong, harus bertahan ya, bertahan untuk bayar, nggak usah ngomong yang aneh-aneh lah, bayar listrik, air, beli itu yang telur, penting. telur di itu telur, apa, beras, supermarket, beras, itu kayak simple banget. Makanya nggak usah yang ngomong sampai ke sushi teh segala macam deh. Nasi sama telur itu harus beli kan, kita kan nggak mungkin kayak ke rumah mertua, ke rumah orang tua untuk minta makan gitu. Jadi di sana itu aku juga mikir gitu kan ya, oke, kalau begitu untuk sekarang sebelum merit ya aku harus standby kan diri aku sendiri. Even though kalaupun kedepannya aku udah nggak kerja yang kantoran sekarang,
sekarang kerjanya kantoran, mungkin nggak stabil lah ya. Kedepannya mungkin aku memutuskan untuk usaha sendiri, apakah aku mau lanjut ke jadi novelis, atau aku pengen ngajar, atau apa gitu, kayak apalah itu, yang penting berpenghasilan gitu. Setidaknya kan ada gitu loh. Setidaknya aku ada. Bukan kalau misalkan ketemu emang pasangan aku yang bilang, oke, kamu nggak perlu kerja yang sangat kayak keras lagi, kamu cukup yang misalkan cari tambahan biar ada kegiatan aja, misalkan kayak yang freelancer gitu, entah kamu pengen ngajar part time atau kamu pengen nulis novel aja gitu, ya udah, aku malah lebih senang gitu loh, seneng banget akhirnya aku bisa ada waktu untuk ngerjain apa yang aku suka sih. Kayak sebenarnya aku tuh ada hal yang aku suka, tapi aku belum bisa jalanin secara full sekarang ini karena terpaksa keadaan. Bukan aku yang ambisinya pengen jadi bisniswoman, bukan gitu loh. Aku juga pengennya itu jadi ibu rumah tangga yang baik gitu loh. Istilahnya seperti itu kan ke depannya. Orang-orang juga, rata-rata sih mantan aku juga pada bilangnya, pengennya ya aku bisa ada di rumah, bisa. Itu tuh kayak bisa. Aku bukannya yang nggak ngerjain pekerjaan rumah gitu loh. Bisa gitu loh. Tapi untuk saat kondisi dulu. ini, boleh nggak aku berusaha dengan diriku dulu gitu ya? Untuk saat ini, karena memang kamu juga belum jadi suami aku, kamu nggak berhak tanggung jawab soal pengeluaran aku tiap bulan dong. Ya enggak. Support aku aja gitu ya. Itu udah Support aku secara kayak waktu aja, kayak diberi waktu. Aku juga bukannya sama sekali nggak ada ngasih waktu gitu kan. Aku juga sediain kayak misalnya di weekend. Oke, bukannya lagi sibuk-sibuk tugas, oke, kita bisa kita itu yuk nonton yuk, atau hangout yuk, nongkrong yuk, gitu. Jadi kayak masih oke. Tapi ya kalau misalkan di hari-hari biasa gitu, bener-bener aku padat banget. Pagi kerja, malam kuliah, pagi kerja, malam kuliah. Kalau udah selesai kuliah tuh pengen tidur, beneran. Ada waktu pengen tidur, nggak ada waktu penting. Buat nggak ada waktu buat ikutin berita zaman sekarang apa. Enggak, ya paling ya kalau lagi buka IG ya lambe turah. Iya, lagi buat apa gitu. Nggak ada manfaatnya gitu, faedahnya juga nggak ada buat kita gitu. Iya, makanya gitu. Enggak apa namanya, sangat-sangat orang lihatnya aku begini, tapi sebenarnya aku juga susah juga sih, tipe yang susah berkomunikasi dengan baik ke pasangan. Aku ada apa ya, ada masalah di komunikasinya aku. Untuk mengutarakan perasaan itu aku tuh susah. Jadi kayak misalkan aku nih lagi susah karena begini, susah karena begitu, aku tuh susah banget buat nyampein gitu. Pemikiranku tuh begini gitu kan. Yang aku ucapin bisa salah karena aku harus muter dulu. Aku harus kayak misalnya mau ke Nagoya nih, aku harus ke Batam Center dulu, nanti baru ke Batu Aji, balik lagi baru ke Nagoya. Nah, aku tipe yang kayak gitu. Bukan bukan sengaja, karena mendetail, pengen ngasih tahu detailnya itu bagaimana. Padahal intinya itu cuma gini, gitu. Ya nggak apa-apa lah, itu kan ya udah, masing-masing orang itu memiliki keunikan masing-masing gitu kan. Berarti itu adalah salah satu keunikan Rika dong. Jelek. Bikin berantem, yang ada bikin berantem terus. Jadi itu bukan gitu. Keunikanmu. Unik itu kan bisa dibilang arti yang bagus sama enggak ya. Jadi kayak keunikan yang satu keunikan yang ini itu yang bikin aku sering berantem sama mantan, jadinya ya selesai gitu loh. Dan jeleknya aku lagi, kok aku jadi kayak mempromosikan jeleknya aku ya? Iya loh, ini isi semua tergantung dirimu yang menyampaikan loh. Iya loh, aku tipe yang kayak tahu jeleknya aku sendiri tuh langsung kayak ya udah gitu. Bukannya lebih baik ya kita tahu kekurangan kita ya? Baik daripada kalau nggak kita sadar tiba-tiba orang ngomongin kita ya kan, benar nggak sih? Iya sih. Ya semoga aku sih berharapnya orang yang denger itu jangan jadi kayak aku untuk yang jeleknya. Kalau untuk yang positifnya seneng sih, diikutin seneng aja. Tapi kalau yang jeleknya tolong deh gitu, jangan diikutin. Kayak aku gini aku kan tadi bilang ya kalau aku orang suka berargumen dalam menyampaikan pikiran. Tapi kalau secara berargumen secara sehat gitu loh yang aku suka, yang kayak kita debatnya itu yang masih kayak mengutarakan pendapat dan kayak sharing gitu. Tapi kalau misalkan kayak udah pakai emosi, lawan bicaraku udah emosi, udah kayak kesel, aku pasti langsung selesai di sana, langsung kayak stop, oke, kita nggak perlu bahas lagi. Mau sama siapapun itu, mau sama keluargaku, mau sama temen, mau sama apa, aku juga langsung yang kayak oke, udah. Berpendapat itu sebenarnya kan bagus ya.
Kan permainan pikiran di situ. Iya, tapi kalau misalkan berargumennya emang berantem gitu, nah aku nggak suka. Oh, kalau itu udah bahaya. Iya, aku nggak suka yang kayak mojok, misalkan kayak berantem tuh buat mojokin gitu. Jadi kayak misalkan kayak aku bilang A terus kamu bilang B, terus aku kayak B, aku kayak yang emosi gitu kan, gini-gini ya nggak mau gitu, nggak mau yang kayak gitu loh. Ups, sorry teman-teman. Berlanjut di part kedua ya. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa bantu subscribe dan klik like kalau kalian suka.